Baik, kita kembali di meja perempuan bicara dan saya ingin langsung ke Ibu Sri. Ibu Sri, dengan kondisi satu keluarga melakukan pemerkosaan atau ruda paksa massal yang dilakukan terhadap anak berusia 5 dan 7 tahun. Apa sih Bu yang terjadi? Mungkin ada informasi. Dari kasus ini memberikan informasi kepada kita, seperti yang kita sudah katakan di awal bahwa pranata keluarga kita ini tidak bisa diandalkan. Ya. Harus ada upaya intervensi. Nah, kepolisian mencoba menangani kasus ini secara proporsional. Ya. Kepolisian tidak semata-merta menggunakan hukum sebagai satu-satunya instrumen untuk ditegak serta-mertakan. Ya. Nah, melihat karena ibu korban sampai sekarang masih aksi diam. Dia seolah-olah sudah tidak mampu memprioritaskan mana. Seorang ibu tidak mampu menyeleksi mana yang lebih prioritas, melindungi dua putrinya, ataukah menutup semua persoalan ini. Ya. Nah, yang luar biasa adalah keberanian dua anak ini, terutama kakak yang 7 tahun, karena si sang adik itu kan sudah dalam kondisi trauma berat. Apa yang terjadi pada anak yang berusia 5 tahun? Yang berusia 5 tahun ini sampai sangat diam dan melihat laki-laki takut. Nah, itu yang membuat kakaknya berani bicara kepada tetangganya. Jadi yang umur 5 tahun tidak bisa mentarik informasi atau? Tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Dia yang paling hancur kelihatannya. Kalau yang kakak begitu ada di RPSA, ruang rumah perlindungan sosial anak, itu sudah mulai ceria, sudah mulai menceritakan, tapi yang kecil tetap diam dan seolah-olah lupa apa yang terjadi. Nah, dari kasus ini kita melihat bahwa semestinya kita ini kan desa itu kan perangkat terkecil, unit terkecil. Ini desa harusnya sudah mulai mengingat, mudah-mudahan para kepala desa ini melihat acara ini, menonton acara ini, sehingga timbul inspirasi. Kita perlu menggagaskan bagaimana parenting itu sangat diperlukan. Pembekalan pranikah itu sangat diperlukan. Nah, perlu nggak sih pemerintah daerah itu melakukan hal-hal seperti itu? Bagaimana caranya bahwa setiap keluarga yang akan menikah dilakukan pembekalan. Mungkin 10 orang, setiap 10 orang, setiap 10 orang, setiap 10 orang. Barangkali itu dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah di daerah. Karena Andalah yang sebagai orang tuanya warga di daerah gitu. Nah, mulai dari desa terkecil. Desa sekarang udah ada dana desa. Kenapa hal-hal itu tidak dijadikan sebagai bagian dari kesejahteraan? Karena dari keluarga lah kita berharap lahir generasi-generasi baru yang, coba ini kita lihat dari kasus ini, ibu tidak mampu melakukan keputusan, membuat keputusan mana yang saya prioritaskan. Dia milih diam. Ketika dilaporkan bahwa oleh tetangganya bahwa anak kamu mengalami ini, dia bilang apa? Anak saya berlebihan. Anaknya yang berlebihan, padahal anaknya sudah terluka seperti itu, hasil visumnya sangat nyata, sangat jelas, sehingga kepolisian langsung bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengantarkan anak itu ke rumah yang aman. Nah, ini hanyalah satu kasus yang muncul. Kita wajib menganggap bahwa kasus begini ini banyak duplikatnya. Banyak duplikatnya untuk apa? Untuk kita meningkatkan sensitivity kita. Agar kita perlu melakukan apa? Terutama pemerintah daerah, terutama desa, kecamatan, secara RT, RW. Itu sangat perlu sekali. Saya terketuk ketika mendengarkan tadi Ibu Sri bilang adik ya yang 5 tahun ini sampai tidak bisa mengingat lagi, merecall lagi apa yang terjadi saking sudah pahitnya. Hanya ada rasa takut. Betul. Ibu, itu proses apa yang terjadi pada si adik ini? Trauma berat, Nak, karena otaknya belum sempurna berkembang. Anak-anak ini kan secara naluri kan memang membutuhkan perhatian, kasih sayang, pelukan yang tadi Ibu sebutkan itu. Sekarang yang dia peroleh kekerasan. Bukan kekerasan, kekejaman dan kebiadaban. Maaf ya, Nak. Nah, jadi kalau begitu sebelum kita melanjutkan ini, kalau boleh Ibu menghimbau, yuk kita rubah termnya, Nak. Apakah ini gitu ibu-ibu dan ayah bunda semua di rumah dan semua pihak ini masih bernama kekerasankah atau sudah kejahatan? Kejahatan. Yuk kita ganti gitu. Ini bukan kekerasan seksual lagi, ini kejahatan kemanusiaan bahkan.
Ya, jadi kita sepakati dulu itu. Jadi kita nggak menggunakan. Kita telah menghancurkan anak-anak kita menghancurkan generasi ke depan dan di atas itu juga incest kan ini. Iya, incest itu bukan hanya dari orang tua ke orang tua, Bu. Selama pandemi ini saya menangani kasus 10 tahun ke 8 tahun ke 6 tahun. Wow. Jadi incest ini udah sangat meluas juga. Jadi begitu saya bilang, selamat datang ke era acting out. Oke, jadi ini ada satu kenyataan yang sangat ironi bahwa kalau anak-anak dengan otak yang belum sempurna karena masih berkembang, terkena trauma sekecil sebesar apapun itu akan scar dan akan luka tidak mudah, bahkan ada yang tidak sembuh. Mbak Devi, apa yang Mbak Devi rasakan di benak Mbak Devi? Saya lihat banyak ekspresi di muka Mbak Devi mendengar Bu Eli tadi. Ya, pertama kalau tadi bicara kok bisa seorang ibu kemudian tega, seakan-akan tega, kita perlu hati-hati mencermati sikap sang ibu. Karena studi panjang menunjukkan budaya kekuasaan yang kemudian melihat perempuan dan anak itu bagaikan gelas atau barang yang bisa dengan mudah dilemparkan, dipertukarkan dan sebagainya. Ini sudah lama. Jadi saya tidak tahu hasil penyelidikan polisi seperti apa. Sangat mungkin diduga beliau sendiri sang ibu adalah korban. Sehingga akhirnya kemudian dia tidak lagi memiliki kekuatan. Satu, tadi budaya kekuasaan. Yang kedua, ada yang mungkin kalau ini kan titik ekstrim semua, ada perkosaan, ada sebagainya, tapi banyak yang itu ada di masyarakat budaya pendisiplinan. Sehingga akhirnya atas nama pendisiplinan, atas nama ingin menertibkan di dalam keluarga, karena ada faktor kekuasaan tadi yang biasanya laki-laki, ini yang kemudian juga terjadi. Jadi akhirnya orang menerima. Yang paling berbahaya adalah ketika Anda disiksa, Anda tidak merasa Anda disiksa. Itu satu proses yang sebenarnya manipulatif, tapi itu terjadi di mana-mana, bahkan biasanya lingkungan sosial juga akan membiarkan dengan mengatakan, loh itu kan urusan rumah tangga orang, biarkanlah mereka punya cara untuk menertibkan keluarganya. Nah ini yang berbahaya, yang artinya analisa Mbak Devi, kita nggak spekulasi ya, tapi analisa kuatnya adalah ketika memang mereka berpisah, ini kan suami istri berpisah, bapak tidak tinggal di rumah yang sama, istri bukan sebagai sosok yang berkuasa di rumah dua lantai tersebut, dan bisa saja dugaan kuat menjadi korban juga, yang kita tidak tahu karena dia masih diam, itu yang paling besar. Ya, karena naluri seorang ibu biasanya pasti akan melindungi. Ketika tadi nalurinya sudah tumpul, itu pasti ada yang menumpulkan, karena tidak mungkin tiba-tiba tumpul. Nah ini yang perlu dipikirkan juga, dan juga adalah faktor jangan lagi menganggap perempuan dan anak itu beban. Ini selalu ada di masyarakat kita. Sehingga caranya paling mudah apa? Tanda kutip jual anak. Atau ya sudah karena dia beban ya saya kesal, saya pukul saja, saya perkosa saja. Karena melihat anak dan perempuan sebagai barang, bukan sebagai manusia. Di situ ketika dimulai dari cara pandang seperti itu tidak heran kalau mereka tidak merasakan apapun ketika menyiksa anak dan perempuan. Oke, saya tergelitik untuk balik ke Bunda Eli soal trauma tadi ya. Ini sudah trauma layer demi layer, lapisannya terlalu banyak traumanya. Kita bicara kerusakan trauma yang seperti apa sih Bunda Eli? Mohon maaf ya, apakah seumur hidup atau bagaimana? Sehingga situ nanti akan ketahuan hukum apa yang paling cocok untuk para pelakunya. Itu sangat sangat rumit. Artinya gitu loh, secara keseluruhan anak itu bisa akan seumur hidup dia mengalami traumanya karena sangat kecil dan intensitasnya itu sangat tinggi. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Dia kan nggak sekali dua kali, dia intensitasnya sangat tinggi. Jadi kalau umpamanya barang udah babak belur banget gitu loh. Itu. Dan kemudian healingnya juga. Apakah ada tendensi juga ia melakukan kekerasan? Bisa jadi. Jadi gini ya nak ya, jadi begini ayah bunda semua pemirsa, kejahatan itu jangan dianggap hanya laki-laki pelaku loh, perempuan juga bisa jadi pelaku dan banyak sekali kasusnya. Betul. Gitu. Nah jadi memang gitu persoalan paling besar kita di sini adalah pengasuhan anak laki-laki kita dan memulangkan ayah ke rumahnya, duduk di kursi kerajaannya sebagai ayah dan dia menjadi ayah. Bahwa yang ingin kita tinggalkan di dunia ini cuma 3 hal sebetulnya ya. 1, anak yang soleh soleha. 2, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, ya kan. Bagaimana anak soleh soleha bisa dihasilkan hanya oleh pendidikan seorang ibu, sementara ayahnya cuma menjadi pencari nafkah. Selama ini nggak diluruskan, inilah kita hidup benar secara budaya, salah secara agama. Maka lembaga-lembaga agama yang paling kecil ke bawah adalah musola, harusnya udah mulai dilibatkan ke dalam hal-hal ini gitu sebagai tempat berteduh dan tempat mendapatkan ilmu dan tempat belajar semua pihak. Baik, saya lagi-lagi akan terasa ironi sekali ya dan prihatin mengambil tadi dari Bunda Eli. Kita bukan hanya
konsen kepada landasan atau fondasi budaya, tapi juga agama. Tapi yang miris juga terjadi di Padang, Bunda Eli, adalah seorang guru, ya, guru agama, yang guru ngaji, mohon maaf, yang kemudian melakukan sodomi terhadap 14 orang muridnya. Dan ini dilakukan di rumah ibadah. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.